Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-174. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, sekali lagi Karebet mencoba melihat siapakah yang berdiri di hadapannya. Pamannya, Mahesa Jenar? Pasti bukan. Mungkin orang-orang sakti yang lain. Di istana tidak banyak yang dijumpai orang-orang yang pernah menggetarkan hatinya. Beberapa orang sakti dari para prajurit berbagai kesatuan telah dikenalnya. Dan orang ini bukanlah salah seorang dari mereka. Sebelum Karebet mampu memecahkan teka-teki itu, Karebet mendengar orang yang berdiri di hadapannya itu berkata pula, "Jangan menunggu aku marah, biarlah putri itu aku bawa." Sekali lagi Karebet menggeram, sahutnya, "Lampaui dulu mayatku, baru kau bawa tuan putri." Orang itu mengerutkan keningnya, kemudian katanya, "Kau benar-benar keras kepala." "Adalah akibat dari perbuatanku, tebusannya maut," sahut Karebet dan diteruskan, "Apakah kau sangka sesudah aku, kau akan dapat melepaskan diri dari halaman ini? Kau akan mati dipenggal oleh Naramanggala. Tak seorang pun akan mampu menangkap aku," jawab orang itu. "Karebet tidak, Gajah Alit tidak, dan Panji Danapati pun tidak." Karebet menarik alisnya. Orang itu dapat menyebut beberapa nama perwira dari Naramanggala. Karena itu tiba-tiba menjadi bercuriga. Apakah orang itu orang dalam? Gajah Alit? Pasti bukan. Panji Danapati pun bukan. Lalu siapa? Dalam kebingungan itu kembali Karebet mendengar orang itu berkata, "Ayo Karebet, katakan kepadaku, siapakah dari seluruh Demak yang mampu mengalahkan aku?" Karebet benar-benar menggigil mendengar kata-kata itu. Hampir saja ia menyebut beberapa nama yang pernah dikenalnya di Karang Tumaritis. Namun niatnya diurungkannya. Yang terdengar kemudian hanyalah gemeretak giginya beradu. Tetapi seperti mendengar 1000 guntur meledak bersama di atas kepalanya. Kemudian Karebet mendengar orang itu berkata, "Karebet, katakan, siapa yang mampu melawan Aji Bajrageni?" "Bajrageni, Bajrageni." Tanpa sadar Karebet mengulangi kata-kata itu. "Ya," sahut orang itu pendek. Tubuh Karebet pun kemudian menjadi gemetar. Dengan ragu-ragu ia memandang orang yang berdiri di hadapannya. Bajrageni adalah nama ilmu yang dahsyat, sedahsyat ilmu pamannya dan Mahesa Jenar, setingkat pula dengan ilmu-ilmu luar biasa lainnya, Lebur Saketi, Junda Manik dan lain-lainnya. Tetapi lebih daripada itu, Aji Bajrageni dikenal sebagai ilmu yang dimiliki oleh Sultan Trenggono. Karena itu betapa debar jantung Karebet seakan-akan terhenti, bahkan darahnya pun seakan tidak mengalir lagi. Sebelum Karebet menyadari apa yang terjadi, maka tangan orang yang berdiri di hadapannya itu pun kemudian meraih kain yang menutupi wajahnya. Dengan sekali gerak, maka kain itu pun telah direnggutkan. Demikianlah orang yang tegak berdiri dengan gagahnya itu menarik tutup wajahnya. Terdengar putri sultan itu menjerit kecil sesaat ia memandangi wajah itu dengan tajamnya. Namun sesaat berikutnya dengan serta-merta putri itu menjatuhkan dirinya di kaki Baginda sambil menangis sejadi-jadinya. Sedang Karebet pun kemudian berlutut pula pada kedua lututnya sambil menyembah hampir mencium tanah. "Jangan menangis," bentak Baginda. "Diam atau kututup mulutmu."
Dengan sekuat tenaga dan penuh ketakutan, Putri mencoba meredakan tangisnya, tetapi karena itu maka tangis itu seakan-akan malahan meledak-ledak. Baginda masih juga berdiri di atas kakinya yang renggang. Dipandanginya wajah Karebet dengan tajam, setajam ujung pedang, dan Karebet pun menundukkan wajahnya dalam-dalam. "Ayahanda," terdengar Putri berkata di antara sendunya. "Apakah kau masih berhak menyebut aku sebagai ayahandamu?" Sahut Baginda. "Ayahanda." Kembali terdengar kata-kata itu meloncat dari bibir Putri yang sedang menangis itu. Namun Sultan Trenggono itu tidak menjawab. Bahkan kemudian ia berkata kepada Karebet, "Karebet, apakah aku harus melampaui mayatmu?" "Ampun Baginda," sahut Karebet gemetar. "Hamba tidak menyangka bahwa hamba berhadapan dengan Baginda." "Hei," seru Baginda, "jadi kalau tidak ada aku, kau dapat berbuat sekehendakmu. Jadi kalau berhadapan dengan orang lain, kau mengagung-agungkan kekuatanmu. Lembu Sekilan atau aji apalagi yang kau miliki itu?" "Ampun Baginda." Karebet semakin tertunduk. Kini harapannya untuk keluar dari Kaputren menjadi lenyap. Ia tinggal menunggu besok atau lusa seorang Algojo akan memenggal lehernya atau menaikkan ke tiang gantungan. Apalagi ketika didengarnya Baginda berkata, "Karebet, itukah tanda terima kasihmu kepadaku? Bukankah kau telah aku pungut dari pinggir jalan? Kemudian aku coba untuk menjadikan kau seorang anak muda yang memiliki kebanggaan dengan menyerahkanmu kepada Prabasembi dan kesatuannya. Kini ternyata kau telah menyentuh kehormatanku sebagai seorang ayah dan seorang raja." Mendengar kata-kata Baginda itu, tiba-tiba Karebet teringat kepada Tumenggung Prabasemi. Hampir saja ia mengatakan persoalan Tumenggung kepada Baginda untuk mengurangi kemarahan Baginda kepadanya. Tetapi kemudian niat itu pun diurungkannya. "Tak ada gunanya," katanya dalam hati. Dan kini ia tinggal pasrah kepada nasib yang membawanya ke arah maut. Tak ada hukuman lain yang pantas diberikan kepadanya selain hukuman mati. Apalagi telah berani bertempur melawan Baginda. "Mungkin Baginda sendiri yang akan membunuhku," pikirnya. Sebenarnya Baginda marah sekali kepada Karebet dan putrinya, tetapi terasa sesuatu yang aneh menyelip di hati Baginda. Justru setelah bertempur melawan Karebet, kesaktian anak itu benar-benar menarik perhatiannya, sehingga Baginda pun berkata di dalam hatinya, "Sayang, anak ini memiliki kemungkinan di hari depannya, kemungkinan yang tidak terbatas. Kalau ia mampu mematangkan aji Lembu Sekilan dengan ilmu rangkapannya itu, maka ia menjadi seorang sakti yang pilih tanding." Baginda sendiri mempunyai 2 orang putra di samping putrinya. Yang sulung adalah seorang yang sakti pula. Namun sayang karena sesuatu hal, maka pangeran itu mempunyai penyakit berat di dalam rongga dadanya. Sedang putranya yang seorang lagi masih terlalu muda dan agaknya tidak akan menyamai kakak sulungnya. Tetapi Baginda tidak mau terpengaruh oleh perasaannya itu. Tetapi kemudian Baginda berkata lantang kepada putrinya, "Cepat, masuk ke Kaputren. Jangan keluar dari pintu kalau bukan ibunda yang menjemputmu." Putri itu pun menyembah sambil menangis. Tetapi ketika akan menjawab, Baginda membentaknya, "Masuk ke Kaputren." Putri Baginda itu tidak berani mengangkat wajahnya. Sekali lagi ia menyembah, dan dengan wajah tunduk serta air mata berhamburan, putri tertatih-tatih masuk ke biliknya. Langsung direbahkannya dirinya di pembaringan menelungkup. Dan kepada pembaringan serta dinding-dinding biliknya, ia mengadukan nasibnya yang malang.
betapa kecewanya dan menyesal hati putri itu. Tetapi semuanya telah terlanjur dilakukan, dan ayahanda Baginda sendiri telah melihat langsung apa yang terjadi. Di luar Kaputren Karepet duduk bersila dengan wajah terpekur. Anak muda ini menyesal pula atas semuanya yang telah terjadi. Namun semuanya telah berlalu, dan yang dapat dilakukan kini tinggallah menunggu hukuman yang harus disandangnya. Sesaat kemudian Baginda pun menjadi bimbang. Bagaimanapun anak muda itu mempunyai tempat tersendiri di dalam hatinya, sehingga dengan demikian mau tidak mau segala keputusan yang akan diambil oleh Baginda sangat terpengaruh oleh perasaannya itu. "Karepet," berkata Baginda kemudian, "ikut aku ke kesatriaan." "Hamba tuanku," sahut Karepet sambil menyembah. Dan Baginda tidak menunggu apapun lagi di tempat itu. Segera Baginda berjalan di antara rimbunya daun-daun perdu di halaman, supaya tidak seorang pun melihatnya. Kepada Karepet Baginda itu berkata, "Ikuti aku, jangan ada seorang pun yang melihatmu. Apabila demikian, maka nasibmu akan aku serahkan kepada penjaga itu." Karepet menyembah sambil menyahut, "Hamba Baginda." Maka keduanya pun berjalan mengendap-endap menghindari peronda dari pengawal Baginda, sehingga tak seorang pun yang mengetahuinya. Maka berdua telah memasuki kesatriaan dari pintu samping. "Karepet," berkata Baginda setelah mereka di dalam bilik kesatriaan, "tinggal di sini, jangan coba melarikan diri, tak ada gunanya. Aku segera dapat menangkapmu kemana saja kau bersembunyi. Sebab setelah ini akan aku perintahkan segenap peronda Naramanggala untuk lebih berhati-hati. Tak seorang pun boleh meninggalkan halaman istana, apapun alasannya." "Hamba tuanku," jawab Karepet, "hamba tidak akan berani melanggar perintah Baginda." Sesaat kemudian Baginda pun mengenakan baju keprajuritan yang berada di kesatrian. Dengan pakaian itu kemudian Baginda pergi meninggalkan bilik. Karepet yang berada di dalam bilik itu menjadi bingung. Apakah yang akan dikatakan nanti di pagi hari jika beberapa orang emban atau jajar masuk ke dalam bilik untuk membersihkannya? Dan apa pula jawabnya jika Pangeran Timur nanti datang pula kemari? Tetapi Karepet lebih takut lagi akan perintah Baginda. Karena itu betapapun ia menjadi cemas, namun ia tidak berani beranjak dari biliknya. Dengan lesu dijatuhkannya badannya di atas lantai yang licin, bersih dan mengkilap. Dengan berbagai macam perasaan bercampur baur, Karepet memandang ke dinding yang kokoh kuat sekuat baja. "Dengan rok-rok asem, aku pasti mampu menjebol pintu ini." Terdengar suara di dalam hatinya. "Gila!" jawab suara yang lain. Dan kembali Karepet dengan lemahnya duduk bersandar di dinding. Namun hatinya meronta-ronta seperti api yang menyala-nyala. Ia tidak tahu apa yang telah dilakukan Baginda setelah itu. Dan kenapa Baginda tiba-tiba mengenakan pakaian keprajuritan? Apakah nanti malam ini juga Baginda akan melakukan hukuman atas dirinya dan Sultan sendiri yang akan menanganinya? Tetapi ternyata Karepet adalah anak yang aneh. Betapapun gelisahnya, namun ia tiba-tiba menguap, dan setelah menggeliat, ia bergumam, "Persetan dengan segala macam hukuman. Lebih baik aku tidur. Dengan segala macam kegelisahan dan penyesalan, soalku tidak akan selesai." Dengan tanpa kesan apapun atas segala macam bencana yang sewaktu-waktu dapat menimpanya, maka Karepet itu pun kemudian merebahkan dirinya di lantai, dan sesaat kemudian ia sudah tidur mendengkur.
Dari kesatrian Baginda tidak langsung kembali ke bilik. Betapa terkejutnya penjaga dari kesatuan Naramanggala ketika melihat Baginda sendiri lengkap dengan pakaian keprajuritan datang kepada mereka. Dengan tergesa-gesa, mereka segera berloncatan menyambut kedatangan Baginda dan dengan takzimnya, mereka pun segera duduk bersila di hadapan Baginda yang berdiri tegak di muka gardu. Beberapa orang menjadi pucat dan beberapa orang lagi menjadi cemas. Apakah yang akan terjadi sehingga Baginda datang sendiri kepada mereka? Mereka lebih heran lagi ketika tiba-tiba Baginda itu berkata, "Atas namaku, panggil Prabasemi dari Wiratamtama." "Hamba tuanku," sahut Naramanggala yang tertua. "Apakah Tumenggung Prabasemi harus menghadap Baginda malam ini?" "Ya," jawab Baginda, "bawa dia ke kesatrian." "Hamba tuanku," sahut orang tertua itu. Kemudian ketika Baginda melangkah kembali ke kesatrian, dua dari Naramanggala segera bersiap untuk mengantarkan. Namun mereka terkejut ketika Baginda berkata, "Aku datang sendiri, aku kembali sendiri." Penjaga menjadi heran, tidak menjadi kebiasaan Sultan berbuat demikian. Tetapi tak seorang pun berani bertanya, dan mata mereka dipenuhi beribu-ribu pertanyaan, mengiringi Baginda lenyap dalam bayang-bayang pohon sawo kecik. Sepeninggal Baginda, beberapa orang saling berbisik di antaranya. "Aneh," berkata salah seorang dari mereka. "Kenapa Baginda memanggil Prabasemi di malam hari begini?" Yang lain menggeleng. "Memang aneh." Hanya tiba-tiba saja seseorang berkata, "Tadi aku melihat Karebet masuk istana. Katanya kaki Baginda terkilir." "Lalu sekarang Prabasemi dipanggil oleh Baginda," sahut yang lain. "Kenapa bukan Karebet yang harus memanggilnya? Bukankah ia prajurit Wiratamtama?" Kawannya hanya dapat mengangkat bahunya sambil berkata, "Entahlah, ada sesuatu yang kurang wajar terjadi." "Apa?" bertanya yang lain. Orang itu menggeleng. Katanya, "Kalau aku mengetahuinya, kau pasti mengetahuinya juga." Mereka itu pun kemudian terdiam. Masing-masing berjalan kembali masuk ke gardu peronda. Baru saja mereka duduk, seperti orang tersengat lebah, Naramanggala yang tertua berteriak, "Hei, bodoh kalian! Kenapa kalian tidak berangkat memanggil Prabasemi?" "Oh," sahut yang lain, "hampir aku lupa kepada perintah itu." Kemudian dengan tergesa-gesa, dua orang Naramanggala segera bersiap untuk berangkat menjemput Prabasemi. Mereka segera memperbaiki pakaian mereka, melengkapi tanda keprajuritan. Dengan pedang di lambung masing-masing, berdua segera pergi menjemput Tumenggung Prabasemi. Meskipun kemudian tak seorang pun yang bercakap-cakap, namun sebenarnya mereka saling bertanya di dalam hati, apakah yang sebenarnya terjadi? Dari gardu penjaga, Baginda langsung masuk ke dalam biliknya, di mana Permaisuri dan dua orang emban sedang menunggu. Ketika Permaisuri melihat kedatangan Baginda, maka terdengar sebuah tarikan napas panjang. "Nah," berkata Baginda, "bukankah aku masih utuh?" Sekali lagi Permaisuri menarik nafas. Katanya, "Hamba menjadi gelisah." Baginda kemudian memandangi kedua emban yang duduk bersimpuh sambil menundukkan wajahnya dalam-dalam. Sesaat kemudian berkatalah Baginda, "Kembalilah ke bilikmu masing-masing emban." Kedua emban itu terkejut dan bersamaan mereka menyembah sambil membungkukkan badan mereka. "Hamba Baginda." "Tetapi ingat," berkata Baginda pula,
Apabila seseorang mendengar tentang putri itu, kau berdualah yang akan aku pancung di alun-alun." Kedua emban menjadi pucat. Dengan gemetar, sekali lagi mereka menyembah dengan takzimnya. "Nah, tinggalkan bilik ini." Keduanya tidak menjawab, namun setelah sekali lagi mereka menyembah, maka segera mereka meninggalkan bilik itu. "Alangkah malangnya nasibku," kata emban permaisuri. "Kalau aku tadi tidak berjumpa dengan kau, maka aku tidak akan mengalami bencana ini. Coba, apabila laki-laki itu atau putri sendiri yang bercerita tentang peristiwa itu, maka apabila ada orang lain yang mendengarnya, kamilah yang akan dipancung. Hei, mengerikan." Emban yang lain tidak menjawab. Terbersit pula penyesalan di dalam dirinya. Tetapi apabila dibayangkannya rumah yang megah dari Tumenggung Prabasemi serta segala macam penghormatan yang akan didapatnya, maka emban itu tersenyum di dalam hati. Putri itu pasti akan mendapat hukumannya. Setidak-tidaknya akan mengalami bingitan yang lebih ketat. Sehingga dengan demikian, maka Prabasemi itu pasti akan melupakannya. Demikian kedua emban itu meninggalkan bilik Baginda, maka segera Baginda mengatakan apa yang telah dialaminya, serta apa yang telah terjadi. Ketika permaisuri mendengar bahwa berita yang dibawa oleh emban itu benar-benar terjadi, maka dengan serta-merta pecahlah tangisnya. Alangkah hinanya apabila putri itu adalah putri seorang raja yang namanya ditakuti oleh lawan dan disegani oleh kawan, tetapi putrinya sendiri sama sekali telah mengabaikannya. "Kenapa hal ini terjadi, Baginda?" bertanya permaisuri. "Padahal menurut hemat hamba, maka tidak kuranglah cara hamba untuk menjadikannya seorang putri yang berbudi. Justru dalam masa pingitan, serta masa-masa perkembangan jasmaniah dan rohaniah, bencana itu terjadi." Baginda tidak menjawab, bahkan wajahnya ditundukkannya, seakan-akan sedang menghitung jari-jari kakinya. Sebagai seorang ayah, maka hampir-hampir Baginda tak dapat menahan kemarahannya terhadap Karebet. Tetapi sebagai seorang senopati perang, maka Baginda dapat melihat kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuh Karebet yang telah berani melangkahi pagar Kaputren itu. Bahkan sebagai seorang raja, Baginda melihat masa depan dari kerajaannya, Demak, yang sampai kini masih belum diketemukannya seorang sakti yang mempunyai kemungkinan yang tak terbatas di masa depannya. Pernah juga Baginda mendengar nama-nama, di antaranya Mahesa Jenar yang bergelar Rangga Tohjaya. Namun orang itu telah lama membuang diri dalam satu pengabdian yang luhur, berusaha menemukan pusaka-pusaka keraton yang lolos dari perbendaharaan istana. Tetapi orang itu sama sekali bukan keluarga istana, desis Baginda di dalam hatinya. Tiba-tiba Baginda terkejut sendiri oleh angan-angannya. Kemudian katanya di dalam hati, "Apakah Karebet itu juga keluarga istana?" Baginda tiba-tiba menggeleng-gelengkan kepalanya. Sesuatu bergolak di dalam dadanya. Dicobanya berkali-kali untuk mengusir perasaan yang mengetuk-ngetuk jantungnya. Karebet itu adalah anak yang diketemukan di pinggir jalan, tidak lebih, bukan kadang, bukan sentana. Tetapi ia putra Ki Kebu Kenanga. Kembali terdengar kata-kata jauh di dasar hatinya. Ki Kebu Kenanga adalah putra Pangeran Handayaningrat. Apakah dengan demikian tidak ada saluran darah Majapahit di dalam tubuhnya? Baginda menarik nafas dalam-dalam. Ketika Baginda itu berpaling, dilihatnya permaisuri masih menyeka kedua belah matanya yang basah.
Sudahlah, hibur Baginda. Aku akan mencoba mencari cara sebaik-baiknya untuk menolong keadaan. Apakah cara itu? Tanya Permaisuri. Aku belum tahu, sahut Baginda. Tetapi mula-mula adalah menutup setiap kemungkinan putrimu itu dapat bertemu dengan Karebet. Permaisuri menganggukkan kepalanya. Besok, putriku akan aku bawa masuk ke dalam bilikku. Biarlah ia mengalami pingitan yang lebih seksama. Aku sependapat, sahut Baginda. Dan biarlah anak muda yang bernama Karebet itu aku singkirkan pula dari Demak. Akan diapakankah? Biarlah anak itu aku ambil dari Prabasemi dan aku serahkan kepada Palindi di Bergota. Hanya itu. Baginda terdiam. Disadarinya bahwa Permaisuri itu benar-benar merasa terhina. Namun Baginda tidak akan dapat mengatakan alasan-alasan yang dapat dimengerti oleh Permaisuri secara keseluruhan. Sebab Permaisuri tidak merasakan kedahsyatan ajian anak muda itu. Tidak merasakan bahwa di dalam diri anak itu tersimpan aji lembu sekilan. Dan dari matanya memancarkan cahaya biru kehijauan seperti mata seekor harimau yang garang di malam hari. Permaisuri tidak dapat mengerti bahwa Demak memerlukan orang yang demikian itu. Orang yang mempunyai kemungkinan yang tidak terbatas. Meskipun di seluruh wilayah Demak banyak terdapat orang-orang sakti, namun tidak seorang pun dari mereka yang pernah mempengaruhi perasaan Baginda sebegitu dalam seperti Karebet, putra Ki Kebu Kenanga. Sebelum Sultan Trenggono menemukan jawaban atas pertanyaan Permaisuri itu, maka kembali Permaisuri bertanya, hukuman apa yang akan Baginda berikan terhadap Karebet? Apakah hukuman itu cukup seimbang dengan kesalahannya? Baginda menarik nafas, kemudian jawabnya, hukuman itu adalah hukuman sementara. Mungkin aku akan membuat pertimbangan lain. Namun hukuman itu harus sesuai dengan keduanya, sebab kesalahan itu tidak saja terletak pada Karebet, tetapi pada putri itu juga. Tiba-tiba Permaisuri mengangkat wajahnya. Sebagai seorang putri, terasa kata-kata Baginda agak janggal. Karena itu katanya, Baginda, apakah yang akan dilakukan putri kalau Karebet tidak memulainya? Aku yakin bahwa anak muda itu memanfaatkan kesempatan. Apabila Baginda memanggilnya, maka dimanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Putri adalah anak pingitan. Jarang-jarang ia melihat anak muda di dalam biliknya yang sempit. Maka ketika dilihatnya Karebet itu, maka langsung mempengaruhi hatinya. Permaisuri itu berhenti sejenak. Ditatapnya wajah Baginda yang tunduk. Kali ini mereka tidak berbicara sebagai raja terhadap Permaisuri, tetapi sebagai ayah dan seorang ibu. Seorang ibu yang merasa tersinggung karena perbuatan seorang anak muda atas putrinya, dan seorang ayah yang melihatnya dari cakupan yang luas. Maka dengan hati-hati Baginda berkata, tetapi apabila putrimu tidak menanggapinya, maka tidak terjadi sesuatu di antara mereka berdua. Setiap hubungan antara anak muda dan gadis-gadis pasti dimulai dari kedua ujung hati masing-masing. Apabila tidak, maka hubungan itu tidak akan terjadi. Oh, sahut Permaisuri, Baginda telah berbicara tentang hati laki-laki yang melihat perempuan dari sudut seperti Karebet. Tetapi Baginda tidak mau mendalami hati perempuan. Mungkin putri mula-mula sama sekali tidak menanggapi sikap Karebet. Tetapi lambat laun, apabila Karebet mulai menyentuh hatinya, maka hati itu pasti cair. Mungkin sikap itu mula-mula tidak lebih dari sikap gadis yang merasa kasihan terhadap seorang anak muda yang terbakar hatinya. Atau mungkin Karebet sengaja
membuat dirinya seakan-akan tidak mampu hidup tanpa putri, atau apapun yang dilakukannya sebagai suatu cara meruntuhkan hati seorang gadis, meratap, mengancam, membangkitkan cemburu, bermanja-manja atau merayu. Sekali lagi Baginda menarik nafas, sekali lagi dicobanya untuk menjawab. Kalau gadis itu teguh hati, maka ia akan tetap dalam pendiriannya. Betapapun keras batu karang, namun titik-titik air akan dapat membuat lubang padanya, sahut Permaisuri. Kali ini Baginda mengangguk-anggukkan kepalanya. Belum pernah Permaisuri bersikap keras kepadanya. Sebagai seorang Permaisuri, setiap kali yang dilakukan adalah menghambakan perintah Baginda. Mendengarkan kata-kata Baginda dengan wajah tunduk, kemudian tersenyum kalau Baginda tersenyum, dan berduka kalau Baginda berduka. Namun Baginda bukanlah seorang laki-laki berhati batu. Baginda dapat mengetahui sepenuhnya perasaan permaisurinya dan bahkan berterima kasih pula kepada permaisurinya itu. Namun kali ini Baginda menjumpai sikap yang jauh berbeda. Permaisuri itu menjawab kata dengan kata, kalimat dengan kalimat. Karena itu, maka Baginda dapat mengerti betapa pedih luka di hati permaisurinya sehingga dilupakannya Subosito. Meskipun demikian, Baginda masih ingin untuk dapat menerangkan apakah sebabnya, maka Karepet itu masih diberinya kesempatan meskipun dijauhkan dari Demak. Tetapi tidak saat ini, sebab apabila perempuan itu telah dikuasai oleh perasaannya, maka setiap pertimbangan akan tersisihkan. Demikian juga Permaisuri kali ini. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.